Namun praktek sehari-hari saya seperti yang punya. Saya yang berwenang bisa memutuskan, dan itu hanya saja saya tidak menandatangani atas nama dasar PT Kesehatan Abadi seperti kota. Namun kebijakan-kebijakan bisa saya putuskan. Itu juga saya anggap job desk. Selain daripada job desk yang orinya marketing adalah memasarkan alat-alat tersebut, memberikan harga, nilai, atau harga jual seperti itu, Pak. Berarti termasuk penandatanganan perjanjian SPSA antara PTSA atau penggugat dengan LSOMI itu juga ada campur tangan Bapak atau Bapak di luar itu, Pak? SPSA atau kontrak atau sebutan lain itu sebuah administrasi. Biasanya yang berlaku umumnya di dunia bisnis kita ini, sewa menyewa alat pabrik tadi, kita BW aja cukup. Kemudian nanti dimutakhirkan menggunakan PO apapun judulnya, sifatnya itu adalah administratif. Oke Pak, Bapak tadi nyebut PO ya Pak. Menurut Bapak sebagai manajer marketing yang bisa mensupervise semua kegiatan PTSA atau mengawasi lalu lintas bisnisnya PTSA, apakah Bapak pernah melihat satupun PO atas nama PT Posko? Karena kan faktur dan lain sebagainya atas dasar PO ya Pak. Nah itu Bapak pernah lihat PO atas nama PT Posko atau selaku juga terima kasih. Untuk kasus ini saya yang meminta, saya tidak mau atas nama PO PT Posko. Karena saya jelaskan Bapak biar paham. Karena alat yang sama, proyek yang sama, kalau dua PO, nanti kalau pemulangannya gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Yang tadi PT LSOMI sewa, katakan alat saya scaffolding A, kemudian saya kasih lagi PT Posko, ya, PT Posko atas scaffolding A juga. Itu satu. Yang kedua, saya tidak berkenan lagi memberikan alat saya ke proyek itu atas dasar LSOMI yang di awal tidak membayar. Dalam posisi ini PT Posko memohon-mohon, ya, dengan melalui Muhammad Akbar. Seperti itu tadinya, dan Mr. Sun, orang-orang proyek itu. Baik pun WOE ada sebenarnya di lampiran-lampiran yang sudah saya buktikan ke legal kita, itu ada dasar-dasarnya sehingga alat itu sampai bisa ke sana seperti apa. Seperti itu Pak. Ya, oke, terima kasih ya Pak. Berarti dengan kata lain ada PO yang seperti Posko ya Pak. Terus untuk selanjutnya Pak, Bapak kan tadi bilang ada kesepakatan tuh kalau PT Posko bakalan ganti rugi apa-apa yang dilakukan oleh LSOMI yang tidak dibayar. Itu kesepakatannya apa Pak? Verbal atau tertulis Pak? Ya, betul. Verbal dan dibuktikan dia bayar utang LSOMI. Ditransfer itu. Utang LSOMI bayar dulu, kalau betul ya, bayar dulu. Emang berapa Pak kesepakatannya Pak? Apanya? Sesuai kontrak dengan LSOMI berapa, dengan PT Posko berapa? Maksudnya? Ya kan di kontrak SPSA, kan ada nilai kontrak sewanya berapa? Sewa ini satu alat. Jadi alat ini Bapak, ini alat saya ini ratusan judul. Bapak sewa 1000 alat kali 5.000 satu. Seperti itu Pak, per bulan. Jadi besok lagi Bapak butuh lagi. Jadi ini angkanya akan fluktuatif. Tidak seperti sewa satu mobil, satu bulan 10 juta, bukan. Berarti di kontrak nilainya fluktuatif. Fluktuatif. Bisa berkembang. Iya, nanti dikembalikan ini sewanya akan turun. Emang ini proyek berapa lama sih jalannya? Awalnya kan lancar tuh pembayaran dari LSOMI lancar kan? LSOMI lancar di awal cuma 2 kali atau 3 kali. Berarti nggak nyampe setahun itu berarti masalah? Iya, nggak nyampe. Dari saya cukup. Oke. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu untuk rekannya. Baik, terima kasih saudara saksi. Tadi dari kuasa hukum penggugat menanyakan terkait dengan hubungan hukum. Nah, kalau hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat satu itu sejauh apa? Saudara saksi bisa berikan penjelasan. Penggugat dengan tergugat satu itu LSOMI. Iya.
hubungan maksudnya Bapak. Ya, jadi hubungan hukum dipertanyakan oleh kuasa penggugat. Tadi kan saudara memberikan penjelasan tahu segala-galanya. Maka saya ingin diberikan penjelasan terkait dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat itu seperti apa. Yang memberikan alat ke suami saya, yang negosiasi harga sewa saya, yang memutuskan itu dikasih atau tidak saya dengan suami. Yang waktu itu dengan Mr. Lee dan Mr. Handin Suk. Oh, jadi saudara sebatas tahu bahwasanya LSOI atau joint operation ini adalah satu bentuk pihak atau satu bentuk badan hukum begitu. Saya tahu sebuah Kontraktor. Siap. Oke. Saudara kalau mengetahui segala-galanya tadi saudara sampaikan, JO ini kan joint operation. Tahu nggak siapa pemilik dari joint operation ini? Pemilik joint operation yang mana Pak? Pemilik LSA, pemilik Omnia? Saya mempertanyakan kepada saudara saksi karena saudara saksi mengetahui pemilik JO-nya. Joint operation kan dimiliki oleh dua pihak. Jadi saudara menyampaikan bahwasanya mengetahui, tolong sampaikan kepada kami saudara saksi. Untuk proyek ini perwakilan dari LS adalah Mr. Lee, orang Korea, warga negara Korea. Perwakilan dari Homi, Mr. Handin Suk sebagai pemilik Homi sekaligus berdomisili setahu saya di Indonesia. Oke, berarti si pemilik JO ada dua badan tadi saudara sampaikan ya. Betul. Betul. Bisa disebutkan nama badannya saudara saksi? Nama badan hukumnya? Badan hukum maksudnya Ya. apa Pak? JO itu kan dimiliki oleh dua pihak. Ya, tadi saudara sampaikan ada LS yang tadi saudara sampaikan, lalu ada satu PT. Baik. Begini Pak. Jadi saya ini adalah penyedia barang. Kalau Bapak punya PT, ya mau sewa saya nggak tanya Bapak ini di notaris mana didaftarkan, saya nggak penting. Bapak punya NPWP kasih saya, alamat kantor di mana, siapa yang bertanggung jawab, cukup Pak. Saya nggak tanya dia bikin berdiri tahun berapa, nggak penting buat saya. Bapak bayar selesai kita salaman. Gitu Pak. Oke, berarti tadi saudara sampaikan siapa yang bertanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab di LSOI itu Pak? Yang bertanggung jawab Mr. Lee sama Mr. Han. Oke, Mr. Lee dan Mr. Han itu ada nggak di PT Posko? Bukan di PT Posko. LSOMI. Oke, berarti si Mr. Lee dan Mr. Han itu tidak ada di PT Posko, akan tapi di LSOI ya.